Permainannya di sini aduh, hilang. Ada 3 kartu ya, dan ini untuk yang bisa membedakan untuk warna-warnanya. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning atau hijau? Ini warna apa? Nah, dan 3 ini ada di sini ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Silahkan dipilih. Nanti tunjukkan sana, jangan tunjukkan saya. Siap? Silakan dipilih. Dipilih yang mana? Tunjukkan sana. Jangan dijawab. Ulangi. Mbak pilih. Jangan dijawab ya. Siap, jangan dijawab. Taruh sini. Mbak taruh sini, yang sini. Taruh sini, dibalik, taruh sini. Nah ya, taruh ini. Aduh. Belum kebuka. Belum kebuka. Sini ya. Bentar. Ini taruh sini ya. Ini biar beda. Yang di sini berarti. Biar apa namanya? Nanti yang jawab adalah mur yang ini. Paham? Kita taruh sini dulu. Perhatikan, nanti yang jawab di sini. Kalau murnya lepas, udah lepas. Yang lepas warna apa? Yang lepas warna apa? Ini merah. Merah ya. Silakan dibuka. Warna apa? Bener enggak? Iya, terima kasih. Bawa dompet, Mbak. Ada berapa? 4. Ya, kasihkan 2 anak. Berhubung sudah berani maju, saya kasih hadiah. Oke? Ya. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Orang bisa dikatakan baik itu bukan orang itu pintar atau cerdas atau kuat, tapi apa? Orang bisa dikatakan baik, dawuhe Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bisa memberikan manfaat. Saya pun di sini harapannya saya bisa bermanfaat untuk kalian menentukan masa depan. Siapa yang tahu masa depan kalian? Hanya Allah yang tahu, Mas. Menguatkan mental ini yang paling penting. Siapa yang sering galau? Sering galau berarti mentalnya kurang kuat.
punya masalah galau. Jadi apalagi di share buat status media sosial, saya lagi galau nih, galau tingkat dewa. Terus temennya ada yang nge-like ngasih jempol, berarti temennya seneng kalau kalian galau. Makanya kalau lagi galau jangan di share. Paham? Kalau kalian nge-share lagi galau, terus teman kalian nge-like, berarti teman kalian suka kalian galau. Kalau status galau sama status bahagia, lebih banyakkan yang nge-like mana? Tenang nih. Makanya kalian pas lagi galau, diusahakan jangan di share. Kalau di share, teman kalian nge-like, berarti teman kalian seneng dengan kalian galau. Semuanya pasti punya masalah. Siapa sih yang nggak punya masalah? Ada nggak? Ada yang nggak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Kalau tidak punya masalah berarti mayat hidup. Menguatkan mental. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting adalah mental. Di mana keberadaan kalian, dimanapun berada, kalau mental kita kuat itu yang paling penting. Siap untuk memperkuat mental kita? Siap? Biar nggak gampang galau. Dan keyakinan menuju karir sukses. Siapa sih yang nggak kepingin sukses? Nggak pengen, mosok nggak kepingin. Sukses itu apa? Tenang, terus? Ayo, bahagia, terus? Banyak uang, terus? Apalagi? Sukses apa? Apalagi? Sejahtera, terus? Apalagi munculkan? Berhasil, terus apalagi? Coba, saya pengen tahu yang cowok. Apa? Sukses itu apa? Banyak uang, terus? Dah, munculkanlah semuanya. Apa yang dalam benak pikiran kalian? Jangan meminta kaya tapi tidak cukup. Banyak orang kaya yang merasa tidak cukup, ya kan? Jangan meminta kaya tapi mintalah cukup. Banyak orang kaya tapi merasa tidak cukup. Jangan minta seneng, mintalah tenang. Karena orang seneng belum tentu tenang. Paham maksud saya? Percuma seneng tapi tidak tenang. Percuma kaya tapi tidak merasa cukup. Banyak di luar sana uangnya banyak sekali tapi tidak merasa cukup. Bahkan punya hak orang lain diambil. Ada kan? Nah, di sini yang paling penting kalau sudah merasa cukup enak. Berapapun yang kita dapat, cukup kita mau beli mobil, cukup kita mau beli rumah, cukup kita mau beli PlayStation. Ada yang ingin beli PlayStation? Cukup kita beli motor. Banyak orang di sana, orang kaya tapi tidak merasa cukup. Kenali diri. Kenali dirimu untuk mengenal Tuhan. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ada yang suka bahasa Arab? Apa Arabnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa? Barangnya siapa? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Kenali dirimu untuk mengenal Tuhanmu.
Tentukan tujuan. Ini mumpung ini jarang-jarang loh dapat materi seperti ini. Karena apa? Ini tidak ada pelajarannya. Tentukan tujuan, kuatkan mental. Ini yang paling penting. Di dalam masa-masa belajar pun kalian pasti, apalagi ini remaja, gejolaknya itu sangat luar biasa. Ada yang suka menyakiti? Angkat tangan yang suka menyakiti. Lebih baik tidur. Yang suka tersakiti angkat tangan. Disakiti seneng? Yang biasa disakiti angkat tangan. 1, 2. Yang nyakiti siapa? Yang paling penting di luar sana boleh menyakiti kita. Kalau kalian kuat, kalau kalian ini kuat, itu tenang. Yang paling penting kan tenang, bukan senang, tapi tenang. Mental, ini lagi-lagi mental. Karena apa? Jadilah orang besar dan jiwa besar. Bukan jadi orang besar, tapi jiwanya kerdil. Jiwa, mental kita. Ambil langkah. Ini suksesnya di sini adalah ini bonus. Kalau ini sudah dikendalikan semuanya, mau melangkah, ada sebuah tujuan atau harapan, harus berani melangkah. Paham? Ada yang mau ini? Yang mau ini ada? Yang mau ini mana? Saya bingung ngasihkan siapa? Siapa yang mau ini? Kemana? Siapa yang mau ini? Gak ada yang mau. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Gak ada yang mau berarti. Tak kembalikan. Siapa yang mau ini? Sudah bentar. Di sini dulu. Ternyata yang mau cuma ini. Kalian pada nggak mau. Kenapa coba? Karena berani maju dan mau melangkah. Tadi sudah saya jelaskan loh. Ambil langkah. Oh, sudah saya kasih clue loh padahal. Masih maju semua yang mau rebutan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat ini. Banyak orang yang mau sukses, tapi tidak semua orang bisa sukses. Seperti halnya tadi, banyak orang yang mau hadiah, tapi tidak semua orang dapat hadiah. Mau toh, tapi hanya sekedar keinginan, tapi tidak mau melangkah. Itu yang paling penting. Siapa di sini yang masih bingung? Nanti kalau sudah selesai di sini, ada yang masih bingung? Ada? Angkat tangan. Mau kemana atau bingung semua? Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak orang sukses hari ini dulu juga bingung. Tenang, bingung. Enggak apa-apa, bingung. Silakan nikmati bingung-bingung. Yang membedakan hanyalah satu, mereka berani mengubah cara berpikirnya, pikiran kita. Potensinya pikiran itu sangat luar biasa. Masalah terbesar bukan di luar, tapi di dalam pikiran kita sendiri. Seperti halnya kalau Kanjeng Nabi bilang, ada yang tanya, jihad yang paling besar itu apa? Jihad apa yang paling besar? Melawan hawa nafsu diri sendiri. Iya ya, sadar kan? Iya ya. Melawan hawa nafsu dirinya sendiri. Musuh terbesarnya itu diri sendiri.
bukan orang lain. Karena apa? Mungkin ini bahasanya di sini kita memotivasi ya. Motivator terbesar itu bukan saya yang berdiri di sini atau mungkin orang lain yang berbicara memotivasi, bukan, tapi diri kalian sendiri itu motivator terbesar, terkuat. Saya hanya bisa mengenalkan seperti ini. Siap untuk menjadi pribadi yang kuat? Pelan-pelan. Mulai dari pikiran, ubah hidup, raih masa depan. Hasilnya di sini adalah bonus. Tahukah Anda, 88% hidup kita dikendalikan pikiran bawah sadar. Ada yang tahu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar? Alam bawah sadar? Biasaan. Sholat bagus enggak? Lebih seneng sholat apa malas-malasan? Alhamdulillah, Masya Allah, saya terenyuh. Nangis. Merokok menurut kesehatan bagus enggak? Enggak belas. Tapi banyak yang merokok enggak? Nah, karena kebiasaan ini, karena terekamannya di situ, dilakukan terus-menerus hingga menjadi otomatis. Terus rasa takut, ini juga kekuatan bawah sadar. Kalau kalian ini dipelihara, makanya akan kuat, sangat kuat sekali mempengaruhi, membatasi langkah, menghambat potensi diri. Punya bakat terpendam, tapi ada rasa takut, tidak akan pernah melangkah. Contoh, punya jiwa atlet tinju, dia punya potensi, tapi dia takut, tidak akan pernah bisa. Ini bagian dari di dalam kekuatan bawah sadar. Minder, meremehkan diri sendiri, merusak kepercayaan diri. Ada yang tidak bangga dengan dirinya sendiri? Angkat tangan. Tidak bangga dengan dirinya sendiri? Sekarang pertanyaan saya balik. Yang bangga dengan dirinya sendiri, angkat tangan. Yang tidak bangga, yang tidak ngacung, angkat tangan. Terus apa pilihannya? Harus minimal kita mengenal diri, bangga dengan diri sendiri, meskipun tidak perlu diperlihatkan, tapi bukti. Minder ini bagian dari pikiran bawah sadar, kebiasaannya. Yang ketiga, malas. Menunda-nunda membuat hidup tidak berkembang. Ada yang sering rebahan, suka rebahan, enak ya, seneng, nyaman banget. Lah, di situ kekuatan bawah sadar, karena merasa nyaman. Kenyamanan itu milik alam bawah sadar. Ubah pikiranmu, hidupmu, kendalikan pikiran bawah sadarmu, raih hidup yang Anda inginkan. Nah, ini teorinya untuk menggambarkan kesadaran pikiran kita. Teori gunung es. Permukaannya lebih kecil apa lebih besar? Halo? Permukaannya lebih kecil. Ini pikiran bawah sadar, itu menggambarkan bahwa gambaran gunung es di datarannya paling besar. Ini kekuatannya sangat luar biasa. Apa yang ada di bawah permukaan jauh lebih besar pengaruhnya daripada apa yang terlihat di permukaan di sini. Kelihatannya kecil kan? Ternyata di dalamnya sangat besar sekali. Dan ini teori gunung es, ini menggambarkan alam bawah sadar kita. Apa yang kita pikirkan saat ini? Untuk pikiran sadar, gelombang otaknya itu kalau frekuensinya itu lebih kalau trafiknya itu lebih kenceng. Logika, analis, perhitungan,
Kalau yang pelit itu juga bisa di sini. Pelit bagus enggak? Tapi masih banyak yang pelit. Orang pelit suka dengan orang pelit enggak? Pasti tidak suka. Ego, stres, kekhawatiran itu di dalam pikiran sadar. Sadar itu contoh merokok menurut kesehatan itu bagus enggak? Itu yang ngomong bagus apa? Angkat tangan. Orang wanita tanggung jawab. Artinya itu sadarnya bahwa tahu bahwa rokok itu tidak bagus. Tahajud bagus enggak? Tahajud bagus enggak? Bagus. Tapi dilakoni enggak? Tahu bagus. Lah di situ karena pikiran bawah sadar kita itu tahu, sadarnya adalah bahwa itu bagus. Karena berhubung alam bawah sadar kita tidak mengakui, enakan tidur, nyaman, tenang. Lah di situ kekuatan bawah sadar sangat luar biasa sekali. Jangka pendek dan kekuatan pikiran bawah sadar yang paling besar, apa yang kita yakini dan simpan. Pernah punya perasaan mungkin keinginan kepingin bakso, tapi tiba-tiba ada yang ngajak atau ada yang traktir. Pernah? Lah itu kok bisa gimana? Kok pas saya kepingin kok pas ada? Lah ini dari pikiran bawah sadar kita ternyata menyimpan, akhirnya tersetrum kepada orang lain lewatnya ada yang membelikan sesuatu. Nah ini pikiran, makanya berbaik-baiklah perasaan kita. Fokus, intuisi, imajinasi, atau di sini bisa seni juga masuk dalam sini, menyimpan berbagai pengalaman traumatik. Yang punya trauma, ada yang punya trauma? Ada yang punya traumatik? Apa? Bisa disebutkan? Keluarga? Bisa diceritakan atau masih nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau cerita. Trauma itu kekuatannya di sini karena penyimpan, tersimpan. Mungkin contoh, ada yang mendapat perlakuan orang tua dianggap bahwa kamu goblok, kamu jelek, ada yang seperti itu. Rasanya gimana? Biasa saja. Sedih, nggak enak. Nah, ini ada tekanan yang paling kuat. Mas kok penak-penakan kok iki? Aku nek karo aku sambil turu kira-kira piye jal? Apa kaya ngono kudune? Kok penake ngono? Nanti ada saatnya sebenarnya. Menyimpan berbagai pengalaman, entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang mengasihkan. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita banyak pengalaman buruk, itu yang repot. Maka yang lebih banyak kita disimpan pengalaman atau hal-hal yang positif yang paling kuat. Itu akan menjadikan diri kita menjadi mental yang kuat. Pikiran jangka panjang membentuk kebiasaan dan karakter. Jadi mental yang penting. Ubah pikiran, ubah hidup. Misal contoh tadi, mendapatkan perlakuan kamu bodoh, kamu ini maaf ya, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa. Dalam pikiran kita, oh iya ya, kok saya itu seperti ini, saya bodoh, saya kira-kira bisa berkembang nggak? Coba sekarang kita harus berubah. Siap? Harus jadikan, kalau memang orangnya itu tidak bisa dirubah, minimal diri kita yang merubah sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa merubah adalah diri kita sendiri. Siap untuk merubahnya? Kuatkan mental. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau ini mati gimana coba? Kalau kita mentalnya lemah, banyak tekanan, pasti kita ikut
lemah. Yang paling penting itu mental kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Kalau misal orang itu seperti itu, perlu nggak kita maafkan? Perlu nggak kita maafkan? Perlu nggak? Tiada maaf bagimu, apa kayak gitu? Harus kita maafkan. Itu akan menenangkan batin kita. Mental kita itu biar kuat. Ya, ini rumusnya. Yang pertama apa? Pikiran. Apa yang kamu pikirkan akan membentuk realitamu. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan yang kuat melahirkan keberanian. Ada nggak yang berani ngomong di sini seperti saya? Ada nggak? Orang sana nunjuk kancane, aku langsung maju. Ayo, siapa yang berani? Ada nggak yang berani ngomong seperti ini, seperti saya seperti ini di depan teman-teman kalian? Ada nggak? Mau maju? Ini bagian dari public speaking, ya kan? Pengen nggak bisa seperti ini? Pengen, tapi mau nggak? Tenang, harus pelan-pelan. Kuatkan pikiran. Kalau mau ya harus dicoba. Kalau mau tok seperti tadi, siapa yang mau hadiah ini? Semuanya mau, tapi tidak semua orang bisa dapat. Karena tidak ada aksi. Yang paling penting kita harus bisa mencoba aksinya. Nah, di sini aksi. Yang ketiga apa? Aksi. Aksi kecil yang konsisten menciptakan perubahan besar. Aksi itu kan ibarat kalau kita mau pindah ke sana, kalau hanya pingin tok, bisa pindah nggak? Nggak bisa. Harus move on, tinggal pindah saja. Kalau tidak mau melangkah, ya masih stagnan di sini terus. Hasil di sini adalah hadiah. Kalau dari semuanya ini sudah pikiran kita sudah baik, sudah membentuk, sudah keamanannya, harus dia yakini. Kalau pengen sesuatu harus diyakini dulu. Kan baik-baik. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh keputusan Anda hari ini. Pikiran, lagi-lagi pikiran membentuk keyakinan. Keyakinan mendorong aksi, aksi menciptakan hasil, hasil menentukan masa depan. Memang tidak ada yang tahu masa depan kita. Minimal kita itu kan diberikan apa? Akal, nafsu. Ini bekal kita. Kita paling sempurna loh. Daripada malaikat, daripada binatang. Malaikat punya akal. Manusia punya akal. Malaikat punya nafsu enggak? Tidak punya. Manusia punya enggak? Punya. Berarti lengkap. Binatang punya nafsu enggak? Punya. Binatang punya akal enggak? Malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi ini ayat yang benar-benar malaikat Allah itu menciptakan Nabi Adam, tapi malaikat ada yang tidak setuju karena manusia itu senengannya merusak. Jawab Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Artinya di sini kita ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Mulai dari sekarang ubah hidup Anda. Ini bukan orang lain yang bisa merubah. Minimal yang pertama adalah kuatkan mental. Ini yang harus ditekankan. Pulang dari sini nanti yang ada mendapatkan tekanan apapun bentuknya, coba kita saring. Kita saring, jangan kita sepakati. Kalau kita sepakati, misalnya ada mengatakan bahwa kamu bodoh, oh iya aku bodoh, bubar. Oh iya aku jelek, aku tidak bisa apa-apa. Itu jangan disepakati. Karena pikiran kita adalah yang menentukan diri kita sendiri. Kalau hari ini Anda masih ragu, itu wajar. Tapi jangan berhenti di ragu, jangan fokusnya di ragu. Mulai dari sekarang langkah kecil tapi pasti.
Karena orang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling yakin dan konsisten. Yakin pada diri sendiri, ambil tindakan konsisten setiap hari. Apa yang kita inginkan, apapun kalau itu baik, lakukan saja. Baru raih prestasi apa-apa. Percuma orang itu punya potensi, misal potensi di matematika, tapi disuruh ikut lomba matematika saya tidak mau. Apakah dia tahu akan menjadi juara? Tidak akan pernah tahu. Makanya dicoba. Menang-menangnya dicoba. Atas perhatian waktu dan partisipasinya di sini, jangan takut melangkah pelan, karena yang paling penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten Anda melangkah. Melangkah itu harus kita kebiasakan. Mau jadi apa, kepingin apapun, kita harus berani, meskipun takut. Seperti tadi, sebenarnya mesti anak ragu kan tadi mau maju kurang. Allah semua kan, ayo suruh, kok temennya nggak mau yang maju, malah didorong-dorong. Berarti kamu bersyukur ada yang mendorong dibanding temennya mau maju sendiri. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Tapi akhirnya mau maju. Awalnya ragu, takut kan, bener kok salah ya. Nah, di situ. Harapan saya di sini, kalau ingin sesuatu berani, hanya jangan sekedar cuma pingin saja. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu ini, tapi milik mereka yang berani memulai hari ini. Percaya pada diri sendiri, ambil langkah kecil, tetap fokus pada tujuan, raih. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan jangan pernah berhenti bermimpi, karena hidup terbaik adalah versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang hebat, saya tidak bisa membuat kalian itu hebat. Percuma kalau saya kasih tahu atau memberikan informasi seperti ini, tapi kalian sendiri tidak mau. Itu yang paling penting. Ini ada lagu liriknya di sini, ini kekuatan dalam pikiran. Ini baru saya buat tadi malam ya. Di dalam diri ada kekuatan. Coba ini kita putar. Nanti buat video klip, sepakat? Saya. Nanti ini belajar dulu. Ini adalah value. Tahu value ya? Nilai yang bisa menentukan nilai kita itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita mau mendapatkan nilai seperti apa itu tergantung diri kita sendiri, value kita. Kita mau seperti apa? Jadi kita mau jadi orang yang tidak berguna, kita mau jadi anak yang bermanfaat, anak soleh dan soleha, itu siapa coba? Dari diri kita, bukan orang lain. Itu yang paling penting, value. Tadi botol kalau ditaruh, misal di warung, dengan minuman yang di Starbucks, jauh dah. Jadi tempat itu juga paling penting. Yang minimal mulai hari ini kita harus sadari dulu bahwa kita mau menjadi nilai atau value kita itu seperti apa. Ini contoh bahwa saya dulu tidak berani ngomong seperti ini. Zaman SD, ini saya cerita ya, SD saya melihat guru menerangkan pelajaran, itu saya sudah membayangkan blok mental saya takut untuk menjelaskan ke murid-murid. Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang saya bisa seperti ini, kira-kira sulapan apa enggak? Prosesnya itu sangat luar biasa. Jadi yang paling penting kalau kita ingin mendapatkan value yang bagus, kalau ada kesempatan apapun, kita ambil. Dulu pengalaman saya disuruh ngisi mahasiswa baru saat itu.
Mas, saat saya udah lulus, Mas minta tolong ini ada mahasiswa baru, coba nanti dikasih penjelasan tentang ini. Itu kalau belum pernah, jawabannya gimana kira-kira? Mas tolong nanti minta ngisi acara ini, kira-kira jawabannya gimana? Nggak bisa. Yang memalukan, izin senior, gengsi berarti. Satu sisi gengsinya itu positif ya. Kok masuk ora iso gitu, izin ditolak ora iso, sorry. Jangan seperti itu. Bilang aja, insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Saya bisa. Persoalan nanti itu urusan belakang. Yang penting mau dulu. Pada saat itu saya mau, saya bicara, grogi saya. Materi yang saya hafalkan lupa semuanya. Nah, itu karena mungkin awal. Semuanya itu butuh terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Artinya bahwa kita tidak terbiasa. Jangan mengatakan bahwa saya tidak bisa. Saya bisa, butuh proses. Jangan mengatakan bahwa saya tidak bisa. Ini yang paling penting. Karena potensi public speaking ini di masyarakat pasti terpakai. Siapa yang ingin bicara, bisa ngomong panjang lebar kayak seperti ini? Siap bicara di sini? Jangan sekarang. Besok saja. Teman besok saya tantang besok nanti. Artinya ternyata ada yang pengen jadi MC. Pernah jadi MC? Pengen jadi MC, tapi kalau disuruh MC nggak mau, ya percuma. Yang penting MC yang siap, insya Allah. Masalah belakang itu proses. Semuanya in value. Kita mau jadi apa, kita punya potensi apa, semuanya harus dicoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, maka yang akan terjadi tidak bisa. Tidak bisa. Ini formasinya cowok-cowok agak luar biasa. Pancen. Siap untuk berubah? Mulailah diri sendiri, bukan orang lain. Yang paling penting adalah mental. Kita dibully. Ada yang suka bully di sini? Yang biasa dibully yang katakan? Dibully sakit enggak? Sakit. Tuh, dengarkan yang suka bully. Siapa yang suka bully? Ini yang paling penting, mental kita dikuatkan. Kalau kita bisa memaafkan, ada orang yang suka bully, kalau dibully marah. Ada orang yang suka membuli, tapi dibully juga nggak marah. Ada orang yang suka dihina, tapi dia tidak marah. Tapi dia juga tidak menghina. Coba lihat tangannya sendiri. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Lihat tangannya ya. Lihat tangannya sendiri. Saya akan memberikan normal. Dalam hitungan ketiga, saya akan jadikan normal tangannya. Nanti kalau sudah normal, dalam hitungan ketiga, kursinya lengket. Dalam hitungan ketiga, kursinya lengket. 1, 2, 3. Normal, tapi kursinya lengket. Kursinya lengket. Itu bisa? Belum bisa? Coba saya bantu lagi dalam hitungan ketiga. Normal, setelah normal kursinya lengket, ada lemnya kencang. 1, 2, 3, lengket. Luar biasa. Coba tangan buat teman kan. Coba lihat saya, nanti ada suara dor ya, tak benar. Dor, bentar, tarik nafas dalam-dalam.
Jangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba fokus dulu. Kamu belum fokus di sini, Amit ya. Fokus. Bentar, tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Tidur. Jangan dipaksa. Lepas, relax, santai. Ternyata ini bisa lepas. Nah, santai. Relax, tenang dalam dengan satu. Semakin masuk dalam bawah sadar kamu. 2. Semakin rileks dan nyaman, tenang dari sebelumnya. Dengarkan suara saya saja. Setiap tarikan nafas akan mengantar kamu benar-benar sangat rileks, nyaman, tenang. Beri orang yang saya sentuh. Nama kamu siapa? Bunga. Dalam hitungan ketiga, kamu lupa dengan namanya. 1, 2, 3. Lupa dengan namanya. 1, 2, 3. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Dalam hitungan ketiga, saya akan mengganti nama kamu dengan Aji. Nama kamu sekarang Aji. 1, 2, 3. Aji. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Aji. Nama kamu siapa? Mira. Mira siapa? Tarik nafas dalam-dalam. Relax, tenang. Lihat saya. Ada suara dor ya. Kalau dor ada suara tembakan, nanti dor itu tidur ya berarti ya. Berarti relax, kamu lepaskan saja. Tenang kayak gitu ya. Siap? Tenang saja, jangan dipaksa. Dalam relax, tenang. 1, relax, tenang. Suara tembakan dor itu. Nama kamu siapa yang saya sentuh? Nama kamu siapa? Mira. Nama aslinya, panjangnya siapa? Amila. Dalam hitungan ketiga, saya akan buat nama kamu lupa. 1, 2, 3, nama kamu lupa sekarang. Nama kamu sekarang lupa. 1, 2, 3, lupa. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Lupa. Sekarang semuanya, Pak, saya kedua di sini, namanya saya isi dengan Aji tadi Aji. Namanya Aji sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, namanya Aji. 1, 2, 3, Aji. Namanya siapa? Namanya siapa? Yang Aji yang mana? Yang Aji yang mana? Ini Aji. Ini Aji juga. Namanya kembar. Ada nggak? Coba pesan-pesan yang dari awal tadi yang bikin terenyuh atau benar-benar mengena dalam hati tadi. Ada nggak? Coba. Tadi dari materi tadi pertama yang sekiranya bisa bermanfaat buat kalian apa? Apa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Aji, namanya siapa? Coba nanti ada suara tembakan dor, harus tidur dan pejamkan mata, ya. Dor, itu. Dor. Saya akan membuat kalian benar-benar nanti setelah bangun
akan menjadikan sangat tenang, nyaman, dan bahagia. Nyaman dan bahagia. Setelah Anda bangun nanti, Anda benar-benar nyaman, tenang, damai dari sebelumnya. Persiapkan untuk bangun. Nanti setelah kalian bangun, kamu benar-benar menjadi pribadi yang tenang, bahagia, rajin belajar. Kalau belajar benar-benar bisa masuk dalam pikiran Anda. Persiapkan untuk bangun, dan bangun nanti Anda benar-benar sangat rileks, tenang, nyaman, bahagia. Tepuk tangan teman-teman Anda akan membangunkan Anda, dan Anda benar-benar bahagia dan benar-benar cerdas dan taat kepada kedua orang tua. Bagi orang yang saya sentuh, dalam hitungan 3 mundur, persiapkan untuk bangun dan buka mata, dan setelah bangun nanti Anda benar-benar sangat sehat, tenang, dan bahagia. 3, 2, 1. Sekarang batinnya tenang dan nyaman. Kalau kamu ada pengalaman yang secara itu enggak? Coba diceritakan. Kecil yang pengaruhnya sampai sekarang kayak gitu, sekarang benar-benar sudah berbeda setelah ini kayak gitu. Ada enggak? Benar sekarang sudah tenang ya? Sudah tenang. Silakan kembali ke tempat. Perhatikan, Allah menciptakan kalian. Tentunya ada maksud. Tidak hanya sekedar kalian diberikan kehidupan, tapi melainkan ada hal yang penting. Kalian di sini menjadi juara. Berjuta-juta sel berebut untuk masuk dalam telur, induk telur, sel telur di dalam ibu kalian. Tapi yang berhasil, yang lahir adalah kalian. Itu kalian sudah juara. Banyak persaingan di dalam sel, tapi cuma hanya satu. Itu adalah kalian. Coba perhatikan, saya akan membantu semuanya. Pejamkan mata. Tidak ada satupun yang buka mata. Semuanya pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Setiap tarikan nafas akan membawa oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gratis. Kalian tinggal menikmati. Setiap tarikan nafas akan mengantarkan Anda untuk lebih sangat rileks, nyaman, tenang. Tarik nafas dalam-dalam sambil rasakan nikmatnya oksigen. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau telah memberikan oksigen gratis. Engkau telah memberikan kehidupan yang layak untuk kami. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan nafas untuk hamba-Mu ini. Saya akan membantu hitungan 1 sampai 5. Setiap hitungan akan menjadikan Anda semakin rileks, nyaman, tenang dari sebelumnya. 1. Semakin rileks,
nyaman. Dua, semakin nyaman, tenang. Tiga, lebih nyaman dari sebelumnya. Empat, semakin nyaman, tenang, dan bahagia. Masuki alam bawah sadar Anda benar-benar sangat nyaman, tenang. Lima, dan nyaman sekali sampai tubuh ini benar-benar tidak kuat, pengennya berbaring. Nyaman, tenang. Bayangkan Anda berada di tempat yang sangat tenang, sejuk, nyaman, dengan tempat yang jelas, warnanya yang jelas. Bayangkan Anda berada di tempat yang sangat nyaman, tenang, entah itu di pegunungan, dimanapun Anda berada, yang Anda inginkan, merasa nyaman, tenang, dan sangat sejuk. Bayangkan orang tua Anda di depan, orang tua Anda, bapak ibu, muncul di depan kamu. Orang tua bapak ibu muncul di hadapan, dan Anda merasa benar-benar menyesal yang pernah membentak beliau, pernah membangkang, pernah memarahi beliau. Menyesal, munculkan penyesalan itu kepada mereka. Anda menyesal benar-benar pernah membangkang, pernah marah-marah, pernah disuruh tapi membangkang, bahkan pernah menghina beliau. Munculkan penyesalan itu, munculkan penyesalan. Bapak Ibu, saya selalu membangkang kepadamu. Tidak ada artinya aku hidup, tapi pernah menyiksa, bahkan bisa membangkang, pernah memarahi. Engkau banting tulang, engkau berusaha merawat dari kecil, tapi engkau benar-benar ikhlas. Munculkan penyesalan Anda, munculkan benar-benar menyesal sekali di hadapan Bapak Ibu semuanya. Munculkan penyesalan. Bapak Ibu, mohon maaf, aku pernah membantah, pernah berbuat salah kepadamu. Bapak Ibu, engkau telah tulus kepada aku, tapi aku selalu membangkang. Bahkan kalau disuruh membantah, maafkan anakmu ini. Munculkan penyesalan yang sangat dalam, munculkan penyesalan. Bapak Ibu menjawab, saya akan memaafkan kamu. Sebelum kamu minta maaf, saya sudah memaafkan. Begitu mulianya orang tua, tanpa minta maaf sudah dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu. Begitu mulianya Bapak Ibu.